Immanuel. Saudara, yang berarti Allah menyertai kita. Allah, saudara perhatikan baik, Allah bukan sekedar menyertai, tapi Allah tinggal di dalam sum-sum tubuh manusia. Artinya Allah Immanuel, dia tinggal menetap dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia tidak beranjak sedikit pun dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan Senin Selasa dia Immanuel, Rabu bukan Immanuel, Jumat Immanuel mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Sama-sama, Immanuel. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang percaya dia adalah Allah Immanuel? Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna lewat Allah Immanuel. Luar biasa. Tema yang diusung oleh Elohim Family adalah Immanuel. Tentu Allah yang sudah menolong saudara mulai per 1 Januari 2022 sampai 25 Desember. Allah yang sama juga akan menolong saudara sampai akhir zaman. Mana tepik soraknya buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Terima kasih saudara sudah berdiri tanpa disuruh, luar biasa. Haleluya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Esensi daripada Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Esensi dari Natal adalah bentuk kasih Bapa buat saudara dan saya. Amin. Saudara, dikatakan bayi putra Natal itu yang baru saja lahir, saudara bisa berikan nama apa saja. Ketika saya punya anak yang pertama lahir, baru mau lahir, saya bilang saya mau kasih nama apa. Saya dengar lagu, dulu belum jadi hamba Tuhan saudara. Saya dengar lagu-lagu dunia, ada nama Eriks, penyanyi. Wah, bagus sekali. Pemain musik Eriks. Dan saya bilang sama istri saya, namanya Eriks. Willy adalah nama dari pimpinan saya. Manoa, nama dari papa saya. Haleluya. Artinya sekarang Eriks pintar main musik. Saudara belum melihat dia menyanyi. Dia menyanyi semua malam kudus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan apa arti sebuah nama. Betul? Betul saudara? Apa arti sebuah nama? Petrus artinya apa Pak? Batu karang yang teguh. Ishak nama artinya apa? Ya? Apa? Tertawa. Oscar artinya apa? Piala Oscar. Jonathan artinya apa? Semua punya pengertian. Ronald artinya apa? Saudara harus tahu kalau kasih nama itu punya pengertian.
Iya. Nah, di sini saudara dikatakan bahwa bayi itu yang mereka namakan dia, Bapa namakan dia, dinamakan dia adalah Immanuel. Saudara, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai. Berarti Allah, saudara perhatikan baik, Allah bukan sekedar menyertai, tapi Allah tinggal di dalam sumsum saudara dan saya. Mana Pak Dokter? Sumsum ada di mana? Sumsum ada di mana, saudara? Di dalam tubuh manusia. Artinya Allah Immanuel, dia tinggal menetap dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia tidak beranjak sedikit pun dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan Senin Selasa dia Immanuel, Rabu bukan Immanuel, Jumat Immanuel, Sabtu tidak Immanuel, nanti Minggu baru Immanuel. Tidak, tapi Allah kita adalah Allah yang konsisten. Allah Immanuel. Di sini ada yang nama Immanuel. Okoka mana Immanuel Okoka yang saya baptis itu? Haleluya. Saudara, esensi dari Natal saya katakan tadi, pengenapan daripada firman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di situ Allah tidak berhenti-henti merancangkan keselamatan untuk manusia, sehingga Allah merancangkan satu peristiwa Natal untuk saudara dan saya. Saudara pernah dengar di dunia maya, mereka bilang tidak usah merayakan Natal. Bahkan ada yang menolak Natal. Bahkan ada yang bilang tidak boleh bikin Natal atau tidak usah bikin Natal. Sudah pernah dengar itu? Karena di Alkitab tidak tulis rayakanlah Natal. Tapi saya mau kasih ayat supaya saudara tahu, supaya saudara selalu buat Natal. Mari kita lihat itu ayat itu. Mari semua buka 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius, suratan Rasul Paulus yang kedua kepada saudara Timotius, pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Apa yang diberitakan dalam Injil, saudara? Rasul Paulus memberitakan Injil sepenuh kepada manusia. Injil itu berbicara mulai proses kelahiran Yesus, sama-sama, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan yang kelima, kedatangan yang kedua kali. Itu Injil. Kalau mengerti bilang amin. Jadi kalau saudara rayakan Paskah kematian Yesus, saudara juga harus merayakan kelahiran Yesus. Satu paket, katakan kiri kanan, satu paket bro. Iyo, jangan cuma rayakan Paskah tok, tapi juga adalah kelahiran Yesus. Ini ayatnya. Kalau orang bilang, ngapain kamu bikin Natal? Ada ayatnya bro. Ada ayatnya. Kita tidak sekedar bikin Natal. Rasul Paulus bilang dia memberitakan Injil yang luar biasa. Dia memberitakan dalam Injil yang seharusnya diberitakan, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan sampai naik ke surga, dan akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegenapan nubuat kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda,
sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Sama-sama, Immanuel. Luar biasa. Ini jauh, saudara, sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahkan dia katakan akan lahir seorang anak laki-laki dan mereka akan namakan dia Immanuel. Jadi saudara, ketika dia lahir, mereka berikan nama dia Immanuel. Coba kalau dia kasih nama Sony, wah kacau saudara. Kalau dia kasih nama John, wah kacau saudara. Tapi dia kasih nama sesuai dengan nubuat. Luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita lihat di sini bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau dia sudah nubuatkan itu, pasti akan terjadi. Berapa banyak di antara saudara yang sudah Tuhan nubuatkan dalam hidup saudara? Berapa banyak di antara saudara yang sudah Tuhan bicara secara langsung buat saudara? Periksa hati saudara. Di hari Natal ini mari kita mau katakan, Tuhan, apapun yang Kau buat untuk saya, biar jadi menurut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang Kau akan jadi ini, Tuhan mau engkau seperti ini, engkau terus minta pernyataan Tuhan dalam hidup saudara. Benar saudara? Jangan kau lari seperti siapa itu? Yunus. Lari dari panggilan itu saudaraku. Kalau Tuhan sudah panggil dan Tuhan bilang pergi sekolah Alkitab, jangan lama lagi, gaspol. Kalau Tuhan bilang tinggalkan pekerjaan, pergi sekolah Alkitab, gaspol. Kalau Tuhan bilang bantu pelayanan, katakan kiri kanan, gaspol. Yeah. Haleluya. Ada amin. Karena saudara adalah keturunan rajani, iman yang rajani. Kita semua ada dalam rencana Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya lagu indah rencanamu. 2, 3. Enggak rencanamu Tuhan. Terus sabar. Tuhan luar biasa buat saudara. Tidak tahu buat Pak Roy, dia buat apa. Buat Pak Ishak, ini Pak Ishak ini, dia Danki Dalmas Olda. Ini suaminya Ibu Opoka. Dia wakil ketua MD di Papua Barat, Papua Pegunungan. Luar biasa. Dia sudah pindah di Jayapura. Dan saudara, saya tidak tahu hari ini, di hari Natal, tapi lepas pribadi kita koreksi diri kita. Berapa banyak yang Tuhan bicara buat saudara dan saya. Ini waktu sudah singkat. Mari pergunakan waktu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan untuk lihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, saya maju cepat ke depan. Kita lihat bagian yang kedua tentang perlindungan ilahi. Pertama tadi kegenapan, Natal adalah kegenapan. Yang kedua, Immanuel adalah perlindungan ilahi. Katakan sama-sama dengan saya, perlindungan ilahi. Luar biasa. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana orang Majus ketika mereka berjalan mencari di mana Yesus lahir. Saudara lihat penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Mereka bukan orang yang tahu firman, saudara. Mereka cuma ahli perbintangan, astronomi. Mereka dari ribuan bintang, saudara, mereka lihat ada satu bintang yang aneh. Mereka ikuti bintang itu, saudara, sampai tempat tujuan. Oleh sebab itu mereka bertanya kepada Herodes, di mana
Yesus dilahirkan. Herodes kaget. Lo ada kan? Wah, luar biasa. Dan saudara, kita lihat Tuhan pimpin mereka, Tuhan menyertai mereka sampai tempat tujuan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya penyertaan Tuhan juga sempurna buat saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saudara lihat di sini, ada mujizat, juga ada hikmat. Perhatikan baik ini. Terkadang kita salah kaprah. Kita aduk-adukan mujizat dengan hikmat. Salah satu contoh, saudara. Ketika orang Majus ini, mereka tiba ketemu Yesus. Dan firman Allah berkata, dalam mimpi Tuhan bilang mereka apa? Pulang dengan jalan yang lain. Saudara lihat, mereka ikut itu jalan yang lain. Itu hikmat yang mereka dapat. Yang kedua, saudara lihat, firman Allah berkata, Yusuf dan Maria, mereka mengambil bayi Yesus dan mereka lari karena mereka takut Herodes datang mau membunuh Yesus. Mereka ambil bayi Yesus dan mereka lari tinggal di Mesir. Saya mau tanya kepada saudara, ini mujizat, takut, atau hikmat? Sekali lagi, mujizat atau Maria karena takut atau karena hikmat? Hikmat. Ini suatu hikmat yang mereka dapat. Sudah tahu, mereka mengerti benar tentang Herodes. Saudara, Herodes pernah membunuh mamahnya, Herodes pernah membunuh anaknya. Ini Herodes. Herodes memang keterlaluan. Ada yang kasih nama anak Herodes? Ada. Saya punya murid itu sekolah Alkitab sampai jadi pendeta gembala tetap Herodes. Saya bilang, bro, ganti sudah nama itu. Dia bilang, ini Herodes yang sudah bertobat dari Yesus. Saudara, Herodes dia bunuh dia punya mama, dia bunuh dia punya anak. Jadi ketika Maria dengar dari orang Majus, Herodes itu tanya, di mana Yesus dilahirkan? Langsung Maria dan Yusuf, ayo mari kita berkemas, kita lari. Itu hikmat. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kalau engkau menyeberang jalan, kemudian ada banyak mobil lalu lalang, kemudian dalam nama Yesus stop, dalam nama Yesus stop, dalam nama Yesus stop. Itu begitu kan? Tidak. Bagaimana? Pakai hikmat. Tunggu dulu, di sini stop dulu, agak pelan, baru saudara menyeberang. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Siapa yang belum vaksin ketiga? 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Saudara, dulu ada flu flu babi ke flu apakah? Flu burung. Ada flu Spanyol. Ada sakit apa lagi semua. Semua itu mereka temukan vaksin. Kemudian sekarang dikasih vaksin untuk COVID-19. Kalau saudara tidak pakai itu, saudara berhikmat atau tidak? Halo? Tuhan sudah siapkan fasilitas. Nah, pakai ini supaya untuk kekebalan tubuh. Tapi kita tidak mau pakai itu. Kita sakit, mati. Bagaimana? Itu hikmat atau bodoh? Ya? Sudah jawab sendiri ya? Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa bilang, oh saya percaya akan ada mujizat. Walaupun saya tidak vaksin 1, 2, 3, saya tetap sehat, saya tetap kuat. Iya. Itu jangan main-main mencoba-coba Yesus. Saya sebentar makan RW, walaupun saya asam urat tinggi, saya percaya saya akan jalan lurus.
Padahal darah Yesus, Tuhan. Sudah tahu tidak bisa makan RW, sudah tahu tidak bisa makan B2, pipa paksa diri, saudara. Macam itu orang-orang sana ini. Itu. Jangan kamu tahu di situ. Itu apa? Hikmat atau bodoh? Hikmat atau mujizat? Hikmat supaya kita tidak makan. Kita boleh makan apa saja. Saya senang sekali Ibu Eti bilang, kemarin kita potong sapi 1 ekor. Wih, saya pikir berarti Ibu Eti dia makan 5 kilo. Tidak Bapak Gembala, saya cuma makan sepanggal. Itu mungkin saya, Pak Petrus, Pak Roy, Pak Jonathan, keturun pergi Pak Dokter, 5 kilo habis. Untung Ibu Eti, dia makan sepanggal saja. Luar biasa. Jadi saudara, mari dengan perayaan Natal ini kita harus bisa pilah-pilah mana mujizat, mana waktu bangsa Israel lewat Laut Kosong. Saya mau tanya, itu hikmat atau mujizat? Itu mujizat. Kalau engkau sakit, engkau berdoa, engkau sembuh, itu mujizat atau hikmat? Itu mujizat. Tapi hikmat, engkau bisa mencegah sebelum hujan. Engkau sudah mencegah, siapkan payung untuk diri saudara. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita di hari Natal ini, ada pesan-pesan Natal yang luar biasa untuk saudara dan saya, agar Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Kita benar-benar memahami bahwa Allah datang. Yesus bukan lagi dia lahir sekarang, bukan lagi dia seorang bayi, tapi dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan menyertai saudara sampai pada kesudahan zaman. Saudara, Immanuel, ingat baik saudara, engkau hafal lagu ini dan engkau menyanyikan seterusnya setiap waktu di rumah saudara. Memasuki tahun 2023 dengan situasi-situasi kondisi yang kurang baik, Immanuel, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah ada dalam sumsum kita. Allah ada dalam tubuh kita, yang menyertai, yang menolong, yang memberkati usaha saudara, memberkati pekerjaan saudara, yang memberkati bisnis saudara, memberkati pendidikan saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati pergumulan saudara. Dia akan memberkati apapun yang kau kerjakan. Tuhan selalu setia dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Biarlah makna Natal dari refleksi Natal pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Yang telah menuntun perjalanan hidup kami sampai kami berada di tanggal 25 Desember 2022. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai anak-anak kecil sekalipun. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami satu persatu.
dalam setiap pergumulan kami apapun. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, Allah Immanuel mau menuntun kami. Allah Immanuel buka jalan bagi kami. Allah Immanuel memberitahukan hal-hal yang baik bagi kami. Engkau Raja Damai, Engkau Allah satu-satunya penolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba percaya kekuatan kuasa-Mu akan memberkati siapapun yang sempat mengikuti ibadah perayaan Natal lewat aplikasi Zoom atau aplikasi Facebook atau apapun juga Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan juga menyertai mereka. Mereka juga boleh menikmati lawatan dan hadirat Allah yang penuh.